Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Desi Wulandari. Saya merupakan salah satu menti dari program studi independen bersertifikat Batch 5 pada PT Sitej ERP Indonesia dengan NIC CP138. Dan saya juga merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Nah, pada video kali ini saya masih akan membahas mengenai software Odoo versi 16. Namun, mulai dari hari ini dan kedepannya saya akan membahas mengenai modul-modulnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Odoo versi 16 ini bersifat modular, di mana ia menyediakan berbagai jenis modul yang saling terintegrasi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nah, modul yang pertama yang akan saya bahas adalah modul sales. Nah, seperti namanya, modul sales ini berkaitan dengan penjualan. Modul sales berguna untuk mencatat transaksi dan laporan penjualan. Transaksi tersebut sebagai pembuat rincian pesanan oleh customer yang jika disetujui akan menjadi sales order. Nah, artinya modul sales ini berkaitan pada proses order to cash atau O2C dalam sebuah perusahaan. Proses order to cash tersebut adalah proses di mana pencatatan penjualan dari mulai pesanan masuk hingga pesanan tersebut diserahkan dan diterima oleh customer. Nah, dalam proses order to cash ini ada yang namanya quotation. Nah, quotation ini sendiri adalah surat penawaran yang diberikan kepada pelanggan setelah adanya permintaan penawaran dari pelanggan tersebut. Quotation ini isinya ada 5. Yang pertama, jumlah barang atau jasa. Yang kedua, harga satuan dari barang tersebut. Yang ketiga, diskon atau potongan harga. Yang keempat, total harga penawaran. Dan yang kelima, yaitu tata cara pembayaran yang akan diberitahukan dari penjual ke customer. Nah, quotation ini prosesnya dalam order to cash. Nah, penjual akan membuat dan mengajukan quotation kepada customer dengan mengirimkannya kepada customer. Nah, jika customer menyetujui quotation tersebut, maka akan mulailah diajukan untuk membuat sales order. Nah, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana implementasi dari quotation tersebut pada Odoo versi 16, yaitu pada modul sales. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat atau create quotation, dan ada satu tambahan lagi, saya akan menunjukkan bagaimana cara menambahkan settings and configuration pada quotation, yaitu price list. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, di sini saya akan mulai menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat quotation pada modul sales dalam aplikasi Odoo versi 16. Langkah yang pertama, kalian pastinya harus masuk dulu ke halaman Odoo dengan menggunakan database yang kalian miliki. Kalian login. Nah, setelah login, kita harus mengakses modul sales. Nah, pastinya kalian harus mengaktifkan modul sales terlebih dahulu pada Odoo kalian. Jika belum, kalian tinggal klikkan saja home menu dan pilih apps. Nah, di sini terdapat berbagai modul yang bisa kalian aktifkan, tinggal kalian klik activate saja. Nah, ini merupakan modul sales. Di sini saya sudah mengaktifkan modul sales, sehingga modul sales tersebut akan muncul di bagian home menu. Jika saya ingin membukanya, saya tinggal klikkan saja di home menu dan pilih sales. Nah, ini merupakan tampilan dari modul sales. Nah, di sini ada beberapa list view dari beberapa dokumen atau formulir. Ini merupakan quotation. Nah, jadi di sini kita bisa melihat statusnya. Ada yang masih berstatus quotation. Nah, ada juga yang sudah berstatus quotation sent atau quotationnya sudah dikirimkan kepada customer. Nah, ada juga yang berstatus sales order. Artinya quotation tersebut sudah disetujui oleh customer sehingga bisa diproses sales ordernya. Nah, kita di sini ingin membuat quotation baru. Caranya, kalian tinggal pilih saja button new di bawah tulisan quotation. Kalian klikkan saja. Nah, di sini terdapat formulir di mana kita bisa mengisikan formulir tersebut untuk membuat quotation. Yang pertama ada customer. Nah, di sini kalian bisa memilih customer, siapa sih yang memesan, yang meminta penawaran tersebut. Misalnya saya akan isikan Abigail Peterson. Nah, jika customer tersebut termasuk customer baru, tidak ada di sini, kalian bisa menambahkan customer dengan cara pilih order dan di sini ada customer. Nah, kalian akan diarahkan untuk menambahkan customer.
Nah, selanjutnya di sini ada quotation template. Nah, di sini kalian bisa, jika ingin menggunakan quotation template, silakan. Namun jika tidak, juga boleh tidak diisi. Nah, ini merupakan expiration. Kalian bisa mengisinya. Misalnya, saya akan mengisikan tanggal hari ini saja. Nah, kemudian di sini ada price list. Di sini saya menggunakan price list, public price list, menggunakan rupiah. Nah, disinilah saya akan melakukan perubahan pada price list di langkah selanjutnya. Namun untuk saat ini, untuk quotation ini kita akan menggunakan public price list ini terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya saya akan jelaskan nanti. Nah, selanjutnya payment terms kalian bisa pilih. Misalnya saya akan pilih 30 hari. Nah, di sini kalian bisa menambahkan produk yang ingin ditawarkan kepada customer. Nah, tinggal klikkan saja add a product. Nah, di sini akan muncul beberapa produk. Nah, di sini muncul beberapa produk. Untuk lebih lengkapnya, kalian tinggal klik search more. Nah, misalnya saya ingin menawarkan kepada customer office lamp. Nah, di sini saya akan menambahkan produk lagi. Tinggal klik lagi di add a product. Nah, saya ingin memasukkan ini. Nah, sini saya ingin memasukkan lagi barang. Nah, ini sudah kita masukkan produknya. Nah, mungkin ada beberapa produk yang perlu kita atur. Nah, di sini ada misalnya available option. Nah, di sini kita diminta atau bisa memilih mau steel atau aluminium. Kalau aluminium kita harus memberikan biaya tambahan. Kita pilih steel saja, kita klik confirm. Nah, ini sudah terisi baik jenis produknya, description-nya. Nah, description-nya ini bersifat otomatis. Nah, sementara untuk quantity, kita terserah mau menawarkan kepada customer berapa. Kita misalnya ingin menawarkan 10 untuk yang ini. Misalnya kita rubah juga yang untuk produk yang kedua ini kita mau menawarkan 5 saja. Nah, selanjutnya untuk yang ini kita juga akan menawarkan misalnya 5 juga. Nah, selanjutnya di sini ada unit price atau harga persatuan barang. Nah, karena kita di sini menggunakan rupiah, di sini kalau unit price-nya seperti ini mungkin kurang relevan ya. Kita rubah, kita tinggikan harganya saja. Kita bisa mengubah harganya, tinggikan. Misalnya saya ingin satunya itu 400.000. Nah, mungkin di sini saya ingin harganya itu 1.470.000. Dan yang ini saya ingin rubah 850.000 saja. Nah, setelah kita isikan quantity, unit price, nah di sini ada tax atau pajak. Nah, kalian bisa mengisikan pajak, misalnya saya ingin 11% untuk produk ini. Untuk seluruh produk saya ingin isikan 11% saja. Saya ingin ada pajak di setiap produknya. Nah, kita tinggal isikan 11%. Bisa juga jika tidak ingin menggunakan pajak ini. Nah, maka ini merupakan subtotalnya. Ini merupakan perkalian antara quantity unit price untuk subtotal ini. Nah, sementara di bawahnya ini ada harga sebelum pajak. Nah, harga sebelum pajak ini merupakan penjumlahan dari ketiga subtotal ini, karena subtotal ini merupakan perkalian quantity dikali unit price saja, belum jumlah pajaknya. Nah, sementara di sini juga ada pajak. Pajak di sini tinggal kalikan saja pajak berapa persen dikali subtotal. Nah, maka tiga jumlah pajak ini akan ditotalkan sehingga jumlahnya segini. Nah, untuk total kita tinggal tambahkan saja harga sebelum pajak dengan pajaknya, maka dapatlah totalnya seperti ini. Nah, jika kita sudah selesai memasukkan apa saja yang harus diisi dalam quotation, nah di sini kita bisa mengirimkannya kepada customer. Nah, caranya kita tinggal pilih saja di sini send by email. Kita ingin mengirimkannya kepada customer ya. Nah, nanti akan ada pemberitahuan seperti ini. Nah, di sini ada dokumennya, kita bisa melihat dokumen tersebut terlebih dahulu. Jika ingin melihatnya, tinggal klikkan saja. Nah, maka akan terdownload dokumen yang telah kita buat. Kita tinggal buka saja jika ingin melihatnya. Nah, ini merupakan tampilan dari quotation yang sudah kita buat tadi. Nah, kita kembali lagi ke halaman tadi. Nah, kita tinggal klik send untuk mengirimkannya kepada customer. Kita klik send.
Nah, setelah kita melakukan klik pada send, artinya kita sudah mengirim kepada customer, nah maka status tersebut akan berubah juga. Yang awalnya quotation saja menjadi quotation send, artinya quotation kita sudah dikirimkan kepada customer. Nah, jika quotation sudah di tangan customer, customer akan melihat daftar barang yang kita tawarkan beserta jumlahnya, harganya, totalnya. Nah, jika customer ingin melakukan perubahan atau merasa kurang cocok dengan harga yang kita tawarkan, misalnya mereka ingin menurunkan harga, nah kita bisa mengubahnya kembali harga di sini jika mau. Dan untuk quantity, misalnya customer ingin mengorder office lamp ini tidak 10, mungkin cuma 5. Nah, kita bisa mengubah quotation tersebut dan mengirimkannya ulang kepada customer dengan melakukan klik pada send by email kembali. Nah, di sini di bawah quotation ini terdapat percakapan di mana yang pertama kita mengirimkan quotation kepada customer. Nah, jika kita melakukan pengiriman kembali quotation yang sudah kita perbaiki, jika customer ingin mengubah, maka akan ada pesan lagi seperti ini di bawahnya. Nah, selanjutnya, jika quotation tersebut telah disetujui oleh customer, maka customer akan menghubungi kita sebagai penjual, maka kita akan melakukan confirm quotation. Nah, kita akan melakukan confirm quotation, kita tinggal klikkan saja confirm quotation, karena quotation kita sudah disetujui oleh customer. Nah, maka statusnya di sini akan berubah, yang awalnya quotation send menjadi sales order. Nah, di sini jika sudah berubah menjadi sales order, maka bagian inventory akan melihat persediaan barang kita. Apakah pesanan dari customer ini tersedia? Nah, jika tersedia, maka kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu membuat invoice. Nah, sementara jika terdapat ketidakketersediaan antara barang tersebut, maka akan diinfokan kepada customer. Misalnya tidak tersedia office lamp, adanya lampu yang lain. Nah, itu akan diinfokan kepada customer kembali. Nah, jika customer ingin merubah kembali orderannya, kita akan mengubah kembali quotation-nya. Baik, setelah kita melakukan create quotation, nah sekarang saya akan memberikan cara bagaimana menambahkan settings dan configuration price list pada quotation. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa price list ini terdiri dari item-item price list dari sebuah produk, dari berbagai produk. Nah, di mana price list ini juga bisa digunakan untuk mengaktifkan multi mata uang. Nah, cara yang pertama yang dapat kita lakukan adalah ke home menu. Nah, pada home menu kita pilih settings. Nah, pada settings ini kita pilih bagian sales, modul sales. Nah, di sini ada bagian pricing. Nah, kita centang bagian price list dan kemudian pilih multiple price per product. Ini untuk mengaktifkan multi mata uang. Nah, setelah semuanya dipilih, kita kembali lagi ke home menu untuk masuk ke halaman sales kembali. Setelah di halaman sales, kita pilih bagian produk dan kita pilih price list. Nah, di sini terdapat beberapa price list yang sudah dibuat. Di sini saya akan membuat price list baru dengan memilih button new. Nah, di sini tinggal ketikkan saja nama price listnya. Misalnya saya ingin nama price list euro price list. Kita pilih currency-nya euro. Nah, setelah itu kita masukkan saja produk yang ingin dibuat, yang ingin dimasukkan. Saya ingin mencoba memasukkan produk yang saya masukkan di quotation tadi. Nah, setelah selesai, kalian bisa pilih variance. Nah, selanjutnya quantity. Quantity-nya ini saya masukkan saja quantity-nya. Nah, untuk harga juga dimasukkan. Misalnya saya ingin 400.000, yang ini saya ingin kemudian. Nah, kita selesai memasukkan price untuk start date, kita pilih tanggal hari ini saja. Semuanya kita pilih tanggal hari ini. Nah, untuk end date kita pilih tanggal 30. Kita pilih tanggal 30.
Nah, setelah kita masukkan end date dan kita semua sudah isi, nah kalian tinggal simpan aja, tinggal klik icon awan di sini ada save manually. Tinggal kita save saja. Nah, setelah selesai kita save, kita mau lihat lagi. Nah, ini merupakan price list yang kita buat. Kita baru buat di sini. Nah, setelah itu kita ingin mencobanya pada quotation. Nah, di sini kita pilih order, kita klik quotation. Nah, kita mencoba misalnya di quotation ini, kita ingin menerapkan atau price list yang sudah kita buat. Nah, misalnya price list di sini, nah kita tinggal pilih price list euro price list yang sudah kita buat. Nah, di sini otomatis totalnya di sini satuannya berubah, bukan lagi rupiah. Kalau rupiah seperti ini, nah kalau euro seperti ini. Nah, kita akan coba memasukkan produk satu saja. Nah, ini sudah saya masukkan quotation-nya. Nah, di sini total subtotalnya juga dalam bentuk euro karena kita menggunakan price list euro price list dengan currency euro. Nah, sementara jika ingin mengubahnya menjadi currency rupiah pada public price list yang sudah ada, nah ini akan berubah menjadi rupiah juga. Nah, itulah cara menggunakan atau menambahkan settings pada quotation untuk configuration price list. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai cara membuat quotation dan cara menambahkan settings dan configuration price list yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.